Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Kita berjumpa kembali, semuanya sehat dan luar biasa. Ya, lupakan apa yang di belakang dan kita masuki tahun yang baru. Tapi utang harus tetap dibayar. Jangan dilupakan kalau ada utang, amin. Kecuali yang menghutangi. Jangan ngomong saya sudah tagih-tagih Bu, dia gak mau bayar. Lupakan saja, bilang. Kok gak ada amin ya? Ya, supaya berkat yang baru Tuhan curahkan bagi kita. Makanya kalau gak siap kehilangan, jangan kasih utang sama orang. Amin Bapak Ibu. Ya, kasih saja sesuai dengan kerelaan hati kita. Ya, hari ini hidup yang berfokus kepada Kristus ya. Saudara, kalau yang namanya berfokus kepada Yesus itu berarti ya berfokus saudara. Jangan tergoyah fokusnya. Kalau kita nggak fokus, maka semuanya jadi berantakan. Nah, tahun ini biasanya kita membawa proposal kepada Tuhan. Setiap kali malam tahun baru, 3 lembar proposalnya. 1, pengen punya rumah lagi. 2, pengen punya mobil lagi. 3, pengen punya ini, pengen mencapai ini. Tapi biarlah tahun ini kita bawa kertas kosong sama Tuhan. Amin. Bilang, Tuhan, aku bawa kertas kosong, tulis semua targetmu atas hidupku. Dan aku yang tanda tangan supaya itu terjadi. Katakan, yes, sudah cukup banyak waktu yang kita pakai hanya untuk mengejar semua keinginan-keinginan kita. Dan kalau kita mau berfokus kepada Yesus, matikan semua yang ada dalam hidup kita, termasuk semua ambisi. Kerja keras harus, rajin iya, lebih lagi. Tapi biar jangan mengatur Tuhan dalam hidup kita, tapi biar Tuhan yang mengatur hidup kita, sebab Dia yang paling tahu rancangan yang terbaik. Karena kebahagiaan bagi manusia itu bukan waktu kita dapat semua yang kita mau, tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dan kita dapat apa yang Tuhan mau di hidup kita. Amin saudara. Bukankah kita harus semakin fokus mengejar Tuhan hari-hari ini? Tanggalkan semua ambisi, tanggalkan semua yang kita mau, kebanggaan kita, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Filipi 3 ayat 13 berkata di sana, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari di sana dikatakan kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang Rasul Paulus maksud di sini? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang dia lupakan? Kebanggaannya. Rasul Paulus sangat bangga dengan hidup lamanya, saudara. Itu terbukti di ayat yang ke-7, dia bilang begini. Ya, ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 maaf. Disunat pada hari yang ke-8. Ini Rasul Paulus ya, 3 ayat yang ke-5. Dia disunat pada hari yang ke-8. Bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Banggakan dia tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku seorang Farisi. Nggak ada yang bisa melawan orang Farisi untuk ketaatannya di dalam hukum Taurat. Karena itu Rasul Paulus bangga. Dia bilang, aku bisa berbangga karena hal-hal lahiriah. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku, siapa? Penganiaya jemaat. Zaman itu pengajarannya adalah, kalau ada orang yang beriman lain selain daripada iman mereka, lalu dibunuh, dianiaya, itu berbuat bakti kepada Allah. Sampai hari ini pun masih ada orang berpikir begitu. Kalau dia menganiaya orang lain yang tidak seiman, yaitu dia berbuat bakti kepada Allahnya. Tapi kan itu sesat. Tapi Rasul Paulus pernah bangga dengan ajaran itu. Sebagai kegiatanku, aku ini penganiaya jemaat. Aku membunuh banyak orang-orang Kristen. Dia bangga saudara. Lalu dikatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kurang apa? Rasul Paulus bilang, aku perlu berbangga dengan semua itu. Saudara, hari ini apa yang kita banggakan? Dulu pun sebelum kita kenal Yesus, banyak hal yang kita bisa banggakan. Kalau orang berbuat jahat sama kita, kita bilang, saya balas dia bu. Baru dia kapok, baru tahu dia siapa saya. Bangga gak kita? Bertobat. Dia bisa bikin jahat sama saya, tapi saya bisa bikin 7 kali lebih jahat.
bangga kita? Apa yang kita banggakan hari-hari ini? Popularitas-kah, kekayaan kita kah? Semua itu akan berakhir, saudara. Jangan bangga akan apapun, tapi banggalah karena engkau mengenal Yesus dan kebenarannya. Rasul Paulus berkata, karena itu dia bilang di sana, ya, tetapi apa yang merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagi saudara? Gaji yang besar, uang yang banyak, barang branded, apapun yang menjadi keuntungan bagi kita yang kita rasa itu wow. Kita harus mulai tanggalkan, aku ini bersyukur, aku bangga karena aku mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu yang harus kita banggakan di hidup ini. Tanggalkan semua yang menjadi kesombongan. Dulu ada seorang yang konseling sama saya, dia bilang, Bu Debbie, saya bersyukur banget. Tuhan mendidik saya. Saya ini dari sekolah dulu ranking 1, terus saya lulus terbaik. Waktu saya kuliah, saya cum laude, Bu. Apa yang saya mau pasti bisa saya dapatkan. Tapi ketika saya ikut ujian di kedokteran, saya tidak lulus. Sekali saya tidak lulus, saya marah kepada diri saya sendiri. Nggak bisa begitu. Kenapa diriku nggak mampu? Aku harus mampu. Dia coba ikut ujian yang kedua, tetap tidak lulus. Di situ baru dia mencari Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku mohon pengampunanmu, aku merendahkan diri. Dan aku menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu. Dan Tuhan memang izinkan dia gak lulus 2 kali. Seringkali apa yang menjadi kebanggaan kita itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Jangan engkau berpikir engkau sukses, engkau punya pekerjaan yang baik, engkau punya pabrik yang besar, engkau punya apapun hari ini. Seperti Rasul Paulus berkata, aku tanggalkan semua itu, aku serahkan kepada Kristus. Kita hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Dia bilang, aku sekarang anggap itu semua rugi. Dosa-dosa kita, saudara, engkau yang masih suka berselingkuh, homoseksual, lesbian, yang punya kepahitan, buang, katakan amin. Bertobat. Hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Jangan bawa yang pahit-pahit di tahun yang baru. Sudah cukup banyak yang pahit di yang lalu. Tapi kita mau bawa semua yang manis bersama Tuhan. Lepaskan pengampunan. Orang berbuat jahat, enggak apa-apa. Tetap baik kepada dia. Kecuali dia yang memilih untuk memang tidak mau lagi membangun hubungan, ya sudah, lepaskan. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Kenapa, saudara? Karena ayat yang ke-8 dia bilang di sana, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Perhatikan baik-baik. Satu saat nanti engkau akan menyadari bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu lebih mulia daripada harta yang kau miliki. Kenapa, saudara? Satu saat nanti kita semua akan terbaring di satu tempat yang namanya peti mati. Dan di situ gak ada yang bisa tolong lagi. Harta kita, kekayaan kita, semua kita akan bertanggung jawab pribadi-pribadi dengan Tuhan. Sadarilah itu. Makanya firman Tuhan berkata, sadarilah kemalanganmu, tangisilah dirimu sendiri. Kita memasuki tahun ini, mari kita menangis buat diri kita masing-masing. Saya gak suka memberi harapan-harapan palsu pada jemaat. Ya, kita sudah menerima banyak janji-janji. Tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun ini adalah tahun pembebasan, tahun ini adalah tahun ini. Tapi belum tentu tidak akan ada penderitaan di tahun ini. Kita harus mempersiapkan iman kita. Mau atau tidak, suka atau tidak, Alkitab berkata, di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang-orang yang tetap percaya pada Tuhan, yang fokus mencari Tuhan, percayalah ada pertolongan yang supranatural. Saya sudah mengalami itu. Sesuatu yang tidak masuk akal Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa diterima oleh logika, Tuhan sanggup lakukan. Bapak-bapak, hari ini tanggalkan semua egomu, kepinteranmu di dalam berbisnis. Katakan, Tuhan, aku libatkan engkau dalam usahaku. Turun tangan bekerja, Tuhan, karena aku tidak punya cukup kepintaran. Suami istri harus bersepakat. Ya, suami harus belajar untuk mendengarkan istri. Sebaliknya istri juga harus siap untuk mendengarkan suami. Rasul Paulus berkata, ya, oleh karena itu aku menganggap semuanya itu sampah.
Ya, dan ayat yang ke-8, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada banyak orang Kristen hidup ngaku Kristen tapi tidak memperoleh Kristus. Karena itu hidupnya kacau, rumah tangganya kacau, ke gereja tiap minggu tapi ribut terus, berantem terus, ya. Tapi waktu engkau memperoleh Kristus, semuanya akan menjadi berbeda, saudara. Dia sanggup memulihkan bahkan apa yang kelihatannya tidak mungkin lagi. Ketika engkau memperoleh Kristus, Tuhan sanggup. Di Amerika ada seorang yang bersaksi kepada saya, Bu Debbie, saya mau berterima kasih kepada ibu. Saya dapatkan channel ibu ketika saya sedang terpuruk. Ceritanya suami saya berselingkuh, lalu dia tidak peduli saya dengan anak, dan akhirnya dia menggugat cerai saya. Orang kalau sudah berselingkuh, istri itu pokoknya jelek semua, nggak ada baiknya, ya. Akhirnya dia menggugat cerai saya, ya saya nggak bisa buat apa-apa, saya hanya bisa menerima. Kami berpisah, anak ikut saya. Saat itu saya pusing, saya stres, saya tidak memperoleh Kristus, saya Kristen. Lalu di tengah kegoyahan saya menderita, terluka, kecewa, ada seorang pria mendekati saya. Dia juga sudah beristri, suami orang. Lalu kami terlibat dalam hubungan terlarang. Dan singkat cerita, saya hamil. Saya tahu dia gak mungkin menikahi saya. Dosa berakibat dosa, berbuahkan dosa. Pada ujungnya kita tahu akan ke maut, kebinasaan. Waktu saya hamil, saya tahu dia tidak mungkin menikahi saya. Saya putuskan untuk gugurkan kandungan saya. Dosa berbuahkan dosa, melahirkan dosa, sehingga dia bikin dosa demi dosa. Tidak ada pemberesan karena tidak memperoleh Kristus. Lalu di tengah kegalauannya dia sudah berpikir saya mau mati, bunuh diri. Iblis menuduh, mengintimidasi, kamu sudah rusak, kotor hidupmu. Bagaimana segala kepahitan yang sudah engkau alami. Tiba-tiba dia dikirimin khotbah saya oleh seorang temannya. Lalu dia buka, dia bilang, pertama kali saya buka, saya dijamah Tuhan, Bu. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya akui semua dosa saya putus dengan laki-laki itu, dan saya berusaha untuk mencari Tuhan. Saya tinggalkan semua yang di belakang. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itu lebih berguna dari segalanya. Saya dengar khotbah ibu sehari itu bisa berjam-jam, lagi kerja di rumah, di jalan saya dengar khotbah ibu. Akhirnya Bu, saya dipulihkan Tuhan. Saya mulai berdoa buat suami saya. Nggak berapa lama suami saya pulang ke rumah. Dia minta maaf kepada saya. Dia bilang ternyata perempuan itu nggak lebih baik dari kamu. Iya, masa promosi sudah habis. Ya, yang tadi manis, ya, tiba-tiba semuanya berubah karena promosinya sudah lewat. Ingat bapak-bapak, nggak usah kegeeran kalau ada cewek muda yang jatuh cinta sama kau, pret. Itu pasti cuma karena uangmu. Ya, nanti kalau kau sudah tua dan nggak bisa apa-apa, mana ada cewek-cewek muda mau cinta? Cuma ini nih, ini, ya masih ada ini, bagus ya, jadi sugar daddy. Daddy sugar habis itu, ya daddy sugar daddy, bapak-bapak diabetes. Saya selalu mengingatkan ini supaya bertobat. Saudara, akhirnya suaminya pulang. Dia minta maaf sama istrinya, dia peluk istrinya, lalu istrinya bilang, sebelum kita berbalikan kembali, saya juga mau pengakuan dosa sama kamu. Saya sudah berbuat dosa, saya bersinah dengan laki-laki dan saya hamil dan saya gugurkan kandungan saya. Tapi ketika engkau sudah memperoleh Kristus, dia sanggup pulihkan semuanya. Suaminya peluk dia dan berkata, aku pun tidak lebih benar dari kamu. Kita bangun kembali rumah tangga kita. Dia bilang, ibu, sekarang saya dan suami tiap malam ikut mesbah doa. Makanya jangan lupa subscribe. Saudara, waktu engkau memperoleh Kristus, engkau peroleh segala-galanya. Apa yang tidak mungkin bagi pikiran manusia, dia sanggup pulihkan. Saya ketemu banyak orang yang tadinya juga usahanya goyah, nggak usah jauh-jauh. Saya di tahun 2020 rasanya mau mati, mau jual rumah, nggak tahu mau hidup bagaimana karena pandemi. Tapi Tuhan membalikkan keadaan. Ya, seperti dia hanya semudah berfirman. Saudara, ada berkat supranatural yang Tuhan sediakan bagi engkau, asal engkau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan fokus mencari Tuhan. Berkat Tuhan hanya terjadi, ada syaratnya bagi mereka yang mau taat. Engkau nggak taat, silahkan berjuang sendiri di tahun depan.
tahun ini. Ya, tetapi engkau yang mau taat, apa itu berkat supranatural? Berkat yang tidak bisa kita lakukan dengan akal logika kita, dengan kekuatan kita. Itu sorga sanggup lakukan buat saudara dan saya. Saya sudah mengalami itu. Saya mau bersaksi, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lalu Rasul Paulus berkata di sana, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan apa? Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Saudara, kalau engkau ingin melihat pembelaan Tuhan, jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri. Minta kebenaran Tuhan, amin. Tanggalkan semua kebenaran kita sendiri. Contoh, saya sama anak saya berantem, Bu. Kenapa ibu gak minta maaf? Maaf ya, saya orang tua. Di mana ada cerita orang tua minta maaf sama anak? Itu di ayat mana, pasal berapa, ayat keberapa? Di Alkitab ada tulis begitu? Hai orang tua, jangan pernah minta maaf sama anakmu karena kau itu tua dan dia muda. Itu kebenaran yang kau buat sendiri. Demikian suami-suami, jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri. Istri itu pokoknya tahunnya digaji, sisanya dia gak perlu tahu uang saya. Bertobat loh. Amin bapak-bapak. Susah aminnya kalau ini. Kalau engkau mau melihat pemeliharaan Tuhan dalam hal keuanganmu, dengar suami-suami, saya mau bilang, hidup terbuka dalam hal keuangan. Karena suami istri itu satu tubuh. Saudara, kenapa ibu-ibu ya? Bukan berarti banyak bapak-bapak itu bilang ke saya nggak mau istri saya tahu saldo saya, Bu. Nanti kalau dia tahu, dia beli tas terus, dia beli baju terus, beli sepatu terus, ya. Semua harus persetujuan bersama. Satu kali saya layani ada jemaat, dia berantem dengan suaminya. Dia suruh saya datang ke rumahnya. Bu, ibu rumah saya, ibu pernah datang ke rumah saya yang biasanya kan, di sampingnya itu ada rumah. Nanti kalau ibu sudah dekat, telepon saya buka pintu gerbangnya. Rumah itu tinggi-tinggi, rumah-rumah gedongan. Akhirnya, Bu, saya sudah dekat. Oh iya, biar pembantu saya buka. Saya masuk. Bu, ini rumah ibu di sebelah kan, ini rumah ibu juga. Iya. Suami saya enggak tahu saya beli rumah ini. Bayangkan loh saudara, ada orang-orang itu ternyata makin kaya makin gila. Iya loh, makanya saya nggak mau kaya-kaya banget. Biasa-biasa aja ya. Makin kaya makin ini gila nggak gila? Ya, saya bilang suami ibu nggak tahu ini. Iya, ini rumah lari saya. Kalau berantem, saya lari ke sini, dia nggak tahu. Jangan ngomong-ngomong. Saudara bayangkan loh ya, itu suami istri gak saling tahu. Saudara, Yesus berkata, kalau engkau tidak jujur dalam hal mamon, maka engkau tidak jujur dalam segala hal. Mamon itu sangat berbahaya. Biar suami istri saling tahu, tumpang tangan keuanganmu. Di tahun ini Tuhan kami berdoa, terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk mempergunakannya bijaksana sesuai dengan kepentingan Tuhan. Amin. Semakin engkau genggam uang, makin gak cukup. Makin gak cukup. Tapi ketika engkau punya hati yang murah hati, engkau tahu bahwa semua itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri, bapak-bapak. Ya, minta pertimbangan dari istrimu. Sama-sama saling beri masukan. Ya, jangan bertindak sendiri. Istri tuh gak tahu apa-apa dalam hal bisnis, gak usah dilibatkan. Ngertinya dapur, urusan rumah, anak, pokoknya itu saja. Bertobat. Suami istri itu punya kuasa ketika kita hidup bersama-sama. Makanya Tuhan Yesus berkata, di mana orang hidup rukun bersama, jika ada 2 orang di dunia ini bersepakat, maka Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa mereka. Ini bicara tentang kekuatan suami istri dalam rumah tangga. Mari kita semakin teguh, semakin kuat. Ya, berpegang saudara kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Dikatakan di sana, ya, berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini satu paket. Kalau saudara mau jadi orang yang fokus kepada Tuhan, maka tahun ini engkau harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan.
mengenal Dia. Yang kedua, kenali kuasa kebangkitannya. Kalau engkau mengalami kuasa kebangkitannya, yang merokok pasti bisa stop. Katakan. Yang selingkuh pasti bisa stop. Asal engkau mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Orang datang, Bu, saya nggak bisa berhenti rokok. Hei, Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus ada dalam hidupmu. Itu roh membangkitkan Yesus dari orang mati loh. Masa Dia nggak bisa beri kau kuasa untuk lepas rokok? Kau aja yang alay lebay, nggak mau lepas. Saya nggak bisa lepas dari selingkuhan saya. Bisa. Libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian ada dalam hidup kita, saudara. Apalagi sih yang kita khawatirkan, apalagi yang kita takutkan. Dikatakan di sana, yang ketiga dia bilang, dan aku mau masuk dalam persekutuan di dalam penderitaannya. Itu tadi yang saya bilang, bukan berarti tahun ini tanpa penderitaan. Yang namanya hidup tetap ada masalah. Ya, engkau boleh masuk dengan tahun ini dengan iman semua yang baik-baik. Tetapi saya mau memperlengkapi saudara, kalau ada kesedihan, ada air mata, jalani itu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena pemazmur berkata, aku menderita itu baik bagiku, supaya aku belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Penderitaan baik bagi kita, ya. Makanya tetap jalani bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan di sana, ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, masuki tahun yang baru nih, lupakan yang lalu-lalu. Kepahitan, utangnya orang sama saudara, lupakan saja, tidak usah ditagih. Tapi yang utang harus tetap punya niat untuk bayar. Sekecil apapun, jangan berhutang, saudara. Kita belajar menjadi orang-orang yang hidup dengan integritas di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sana, saudara, melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Ayat yang 14 berkata, berlari-lari kepada tujuan. Saya lihat satu cuplikan di TV kemarin, lucu. Lomba lari 100 meter. Itu kan lomba lari jarak pendek ya. Yang di-shoot bukan pelarinya, tapi kameramennya. Saudara tahu kameramennya lari pegang kamera besar. Dia mendahului para pelari. Jadi dia gak sadar kalau dia di-shoot. Kenapa? Larinya lebih cepat daripada para pelari. Karena kan dia punya tujuan, harus ambil gambar. Jadi dia harus berada lebih di depan mereka. Saya nggak tahu, mungkin setelah kejadian itu dia beralih profesi jadi pelari. Karena tanpa dia sadari loh, saudara, semua orang shoot dia lari pakai kamera. Wih, pelarinya di belakang, sama-sama 100 meter. Tapi kenapa dia berlari begitu rupa? Karena ada satu tujuan. Dia harus melaksanakan tugas dengan baik untuk bisa dapat rekaman video yang terbaik. Saudara, kalau engkau punya tujuan dan target atas hidupmu, yaitu mengenal Kristus, lebih fokus di dalam Dia, maka engkau akan berlari begitu rupa. Yang pahit-pahit engkau akan bilang, sudahlah, lupakan. Masalah-masalah berat kita atasi bersama Tuhan. Karena itu kitab Ibrani berkata, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi hidup kita untuk mencapai panggilan surgawi di dalam Kristus itu. Tinggalkan dosamu, tanggalkan bebanmu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, untuk apa? Kalau orang lari bawa beban itu susah nyampe, saudara. Ya, tapi kalau kita tanggalkan semua, serahkan sama Tuhan, Tuhan itu turut bekerja. Dia akan membawa kita sampai kepada sebuah tujuan, asal kita berlari dengan tujuan. Para imam musik bisa maju ke depan. Ya, saudara, kita percaya ya bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Saya dapat ayat, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Ya, setiap tahun dimahkotai dengan kebaikan. Tinggal terserah kita. Kita mau mengecap nggak kebaikan itu? Syaratnya adalah hidup di dalam kebenaran, di dalam ketaatan kepada firman Tuhan.